Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofa Septian dengan NIM 211000120130093 dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan analisis struktur geologi menggunakan software DIPS. Struktur geologi yang dianalisis itu ada tiga. Yang pertama struktur kekar, yang kedua lipatan, dan yang ketiga berupa struktur sesar. Yang kita analis yang pertama yaitu ada kekar terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lakukan ya adalah pada tabs file kita klik new. Nah, kita perbesar. Nah, karena ini format defaultnya berupa deep direction, maka kita ganti terlebih dahulu dengan strike right deep. Nah, yang pertama itu kita klik icon objeknya, terus kita ubah global orientation formatnya dengan strike right deep. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita masukkan data kekarnya, yang berarti di data Excel. Kita blok terlebih dahulu. Kita kopikan semuanya datanya. Nah, setelah selesai terkopikan, kita klik pada vektor preset. Nah, ini kan pada cara manual kan kita menguploadnya di Polar Equal AreaNet. Nah, sedangkan pada software DIPS, kita otomatis klik vektor preset akan langsung muncul penampakan titik-titiknya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik pada kontur presetnya. Nah, setelah diketahui kan telah terbentuk dua kontur ya, berarti kan ada dua ketinggian di sini. Nah, kita plot tandai dengan titik max 1 dan max 2, yaitu dengan cara klik pada add user plan, dan kita klikkan pada titik yang pertama, kontur yang pertama, yaitu di sini. Kita namai dengan titik max 1. Karena ini sebuah titik, jadi kita visibility-nya dengan pole. Yang plan kita unchecklist, karena ID ini nggak perlu ya, jadi kita unchecklist juga. Yang kita butuhkan cuma pole dan labelnya. Label ini untuk nama ya. Kita klik OK. Nah, kita lakukan juga pada kedua juga, dengan tanda titik max yang kedua. Caranya hampir sama ya, dengan klik add user plan, lalu klik pada kontur yang kedua ini. Kita namai dengan max 2. Dan sama ya, karena ini sebuah titik, jadinya visibility-nya pole. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita polkan kedua titik ini dengan cara klik add user plan dan letakkan pada titik yang sama seperti tadi. Nah, kita namai dengan pole max 1, karena ini kan di titik max 1 ya. Nah, selanjutnya kita ubah dari visibility-nya dari pole menjadi plane, karena ini akan membentuk sebuah bidang, sebuah garis. Kita klik OK. Nah, akan terbentuk pole di sini ya, pole max 1. Juga lakukan hal yang sama pada max 2-nya, titik max 2-nya. Caranya sama, kita klikkan pada di sini, dan kita namai dengan pole max 2. Karena ini sebuah plane, jadinya kita checklist yang plane. Nah, titik perpotongan antara pole ini kita tandai dengan sigma 2 di sini. Nah, sigma 2. Nah, karena ini sebuah titik, jadinya kita visibility-nya kita ganti dengan pole. Sedangkan yang plane kita unchecklist. Nah, terus kita buat bidang bantunya. Caranya hampir sama, yaitu dengan add user plane. Nah, syarat bidang bantu ini itu harus melintasi titik max 2 dan max 1-nya pada satu garis yang sama ya. Berarti kan kita geser aja hingga pada garis yang sama. Ini harus presisi ya memang. Nah, kita tandai sebagai griddle plane atau bidang bantunya. Karena ini sebuah plane bidang, jadinya kita checklist yang plane.
sedangkan yang pole kita unchecklist. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita tentukan titik sigma 1 dan sigma 2-nya. Yang pertama, caranya itu dengan kita tentukan berapa besar sudut yang dibentuk antara pole max 2 dan max 1 yang memotong garis glider plane ini. Caranya yaitu dengan bantuan tools berupa measure angle. Kita klik di sini, di pole max 2-nya, dan sehingga kita klik. Nah, terus kita sampai di pole max 1-nya. Yang ini ya, yang berpotongan dengan griddle plane-nya. Berarti kan di sini. Nah, terlihat besar sudutnya yang dipakai itu yang di bagian atas ya, kalau kekar. Maka ini 48,79 derajat. Kita bulatkan saja menjadi 50 derajat. Berarti besar jarak ini, titik max 1 dan max 2-nya itu 48 derajat. Nah, karena kurang dari 90 derajat, maka sigma 1-nya nanti terletak di antara di sini, di antara titik max 1 dan max 2. Nah, kita close saja. Sebelum kita menentukan letak sigma 1-nya, kita terlebih dahulu buat sigma 3-nya. Caranya yaitu dengan bantuan pitch grid. Kita klik tools dulu, lalu kita klik pitch grid. Nah, kita letakkan pada griddle plane. Nah, di sini. Nah, setelah terbentuk pitch grid-nya, kita hitung berapa letak sigma 3-nya. Kan tadi sudut yang terbentuk kan 48 derajat, kita bulatkan menjadi 50 derajat. Nah, berarti dari titik pole max 1 ini kita geser sejauh 25 derajat. Caranya yaitu dengan klik di sini, dan kita tarik geser sejauh 25 derajat. Nah, pitch grid ini kan melambangkan 5 derajat setiap garisnya ya. Berarti kalau 25 derajat, berarti kita geser sejauh 5 garis. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sigma 3-nya berada di sekitar sini. Kita tandai sebagai sigma 3. Karena ini sebuah titik, jadinya kita visibility-nya kita klik checklist yang pole. Sedangkan yang plane kita unchecklist. Nah, kemudian kita tinggal cari kedudukan sigma 1-nya. Nah, karena pada sesar itu kan pada kekar itu kan sigma 1 dan sigma 3 itu selalu tegak lurus. Jadinya sigma besar sudut yang dihasilkan itu kan berupa 90 derajat. Makanya kita dari sigma 3 ini kita geser jauh 90 derajat sepanjang griddle plane-nya. Kalau 90 derajat berarti kan 90 bagi 5. Berarti kita geser jauh 18, melewati 18 garis lah. Garis pitch grid ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sekitar sini. Kita tandai sebagai sigma 1-nya. Sigma 1. Karena ini sebuah titik, jadinya kita klik yang pole. Nah, karena kan ini warnanya sama semua ya, sama semua, sehingga sulit untuk dibedakan mana yang sigma 1, 2, dan 3, dan mana yang griddle plane. Maka kita edit warnanya terlebih dahulu dengan cara edit pada di sini, edit user plane kita klik, dengan kita ganti warnanya aja. Misalnya max 1 kita ganti dengan warna hitam. Terus max 2-nya kita warna hitam. Sebentar. Max 2 hitam, terus pole max 1 kita beri dengan warna biru. Terus pole max 2-nya kita juga beri warna oranye lah ya, oranye. Terus yang sigma 2-nya kita beri tanda merah. Yang user plane-nya kita beri hijau aja, default. Terus sigma 3-nya juga kita merah. Sigma 1 juga merah. Terus kita oke. Nah, kenapa seperti ini ya? Terus kita tools-nya kita hilangkan. Dengan cara tools kita delete all tools. Nah, terus kita refresh legend-nya dengan cara unchecklist legend. Terus checklist lagi legend-nya. Nah,
sehingga ditemukan kenampakan dari sigma 1, 2, dan 3-nya. Karena kan ini sebelumnya ini kan berupa strike radius ya arahnya, maka kita gali dengan cara klik bagian pojok kanan ini hingga terbentuk trend plunge. Nah, ini muncul kedudukan dari arah tegasan sigma 1, 2, dan 3. Sehingga kita dapat lihat bahwa kedudukan dari sigma 1-nya itu N149 derajat is dengan plunge-nya 21 derajat. Kemudian sigma 2-nya N dengan arah N307 derajat is dengan besar plunge 68 derajat. Kemudian sigma 3-nya dengan trennya N56 derajat is dan plunge-nya 8 derajat. Nah, sekian dari analisis struktur kekar. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis struktur yang kedua, yaitu struktur lipatan. Caranya yaitu yang pertama, kita pada tab files, kita klik new. Nah, kita ubah dulu global orientasinya dari yang awalnya deep detection menjadi strike radius, itu dengan cara klik open ini. Terus kita ganti dengan strike radius. Nah, jadi seperti ini, terus kita oke. Lanjut kita masukkan data dari lipatannya ya. Datanya kan dari sini ya, data Excel-nya. Sebelumnya ini kan datanya masih berupa ini ya, enggak satu arah. Ini kan NW, ini ada NA. Kita ubah dulu karena tadi kan kita formatnya strike right deep, jadi kan ke arah east. Nah, ini kan ada yang ke arah west ya, jadi kita konversi dulu ke arah east. Caranya yaitu menggunakan back azimuth, yaitu dengan cara mengurangkan dengan sudut 180 derajat. Tinggal dikurangkan saja. Dari yang awalnya N271 menjadi 91. Nah, terus menjadi 92. Lalu menjadi 95. Terus menjadi 88. Terus jadi 90. Nah, terus selanjutnya kan ini masih, kan ini berupa is ya, berarti kan searah gitu. Jadi ya kita tinggal copy saja. Masih sama lah arahnya. Kita tulis ulang lagi aja. 238. Terus 236. Terus 238. 238, 236. Nah, terus yang tadi tipsnya kan kita tinggal copy saja. Di sini. Nah, kita langsung masukkan ke data dari software tipsnya tadi. Kita copy, terus kita masukkan ke sininya, ke data software tipsnya. Kita pastekan, nah ketemu di sini. Nah, terus kita klik kontur vektor presetnya untuk mengetahui kedudukan dari titik-titiknya. Nah, kalau manual kan kita ini ya pakainya polar equal net. Nah, sedangkan kalau di software tips kita otomatis klik di sini, klik di vektor preset akan muncul secara otomatis. Nah, kalau udah seperti ini, kita nampakkan konturnya dengan cara klik pada kontur preset. Tinggal klik saja. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, kita tandai titik kontur ini ya, kedua ini dengan titik max 1 dan max 2-nya. Caranya dengan cara klik pada add user plan dan kita letakkan pada tengah konturnya. Nah, kita namai dengan max 1. Kemudian kita visibility-nya kita ganti dengan pole, yang ID kita unchecklist, yang plane kita juga unchecklist. Terus tinggal oke. Nah, di sini max 1 di sini. Terus lakukan hal yang sama pada kontur yang kedua juga, yang di bawahnya. Kita tandai dengan menggunakan max 2. Karena ini berupa titik ya, jadi kita checklist yang pole di sini di pole. Kita oke. Nah, ketemu. Nah, dari sini kita langsung cari sigma 2-nya, yaitu dari edge plane kita klik dan kita letak hingga garis ini melintasi di semua titik max-nya. Nah, bentar. Nah, di sini kita namai sebagai sigma 2. Terus kita, karena ini kan titik ya, jadinya kita checklist yang pole. Nah,
Terus selanjutnya kita bikin juga untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya, kita terlebih dahulu membuat bidang bantunya dengan cara klik edit plan, lalu letakkan juga sama seperti tadi ya, hingga garisnya ini menyentuh pada titik max 1 dan max 2-nya. Nah, ini sudah pas, kita klik, kita tandai sebagai griddle plane atau bidang bantu. Griddle plane. Nah, karena ini sebuah bidang, maka yang kita checklist adalah yang plane. Sedangkan yang pole kita unchecklist. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 2-nya, kita perlu tahu jarak dari titik max 1 dan max 2-nya, yaitu dengan cara menggunakan tools dari Measure Angel. Itu kan di sini di tools, kita klik pada Measure Angel. Kita letakkan pada titik max 1-nya. Nah, kemudian kita letakkan juga pada titik max 2-nya di sini. Nah, yang dipakai itu adalah yang sudut yang bawah untuk menentukan sigma untuk menentukan jenis sigma yang berada di tengah-tengah sigma titik max 1 dan max 2-nya. Nah, karena ini kan sudutnya berupa kurang dari 90 derajat, maka yang di tengah-tengah ini adalah sigma 1. Nah, sedangkan untuk sudut yang di atasnya itu untuk kedudukan letak dari sigma 1-nya. Nah, kita langsung letakkan saja ya. Karena ini 107 derajat, kita pendekatan saja langsung ke 110 lah, dibulatkan saja ke 110 derajat. Nah, kita close. Nah, berarti kan ini 772 ya tadi ya. Kalau kita untuk menentukannya, kita buat tools pitch grid terlebih dahulu. Di pitch grid, nah kita tandai yang segaris dengan griddle plane-nya. Sebentar. Nah, di sini. Nah, karena kan tadi besar sudut yang dihasilkan kan 107 derajat, kita bulatkan ke 110. Makanya titik tengahnya itu menjadi 55 derajat. Nah, berarti dari titik ini kita geser sejauh 55 derajat untuk menentukan letak sigma 1-nya. Karena ini pitch grid-nya menandakan 5 derajat tiap garisnya, maka kita berarti geser sejauh 11 garis lah di pitch grid-nya ini. Nah, berarti kan dari titik max ini ya, kita geser sejauh 11 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini. Nah, kita tandai sebagai sigma 1, karena ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Karena ini sebuah titik, maka kita unchecklist yang plane dan kita checklist yang pole. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita cari sigma 3-nya. Itu dengan cara dari sigma 1 ini, kita tarik garis geser sejauh 90 derajat. Nah, kenapa 90 derajat? Karena letak sigma 1 dan sigma 3 itu tegak lurus. Makanya kita geser sejauh 90 derajat. Kita gesernya ini ya, sepanjang griddle plane-nya ya. Ke arah yang memungkinkan. Berarti kan ke arah bawah ya, bukan ke atas. Kalau ke atas nanti kurang nanti. Berarti kita kalau ke bawah, berarti kan sejauh, karena kan 90 derajat. Berarti kita geser 18 garis lah. 18 garis pitch grid-nya. Berarti kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Aduh, nggak cukup ya. Kita ulang lagi. Nah, dari sini aja. Nah, 1, 2. Kita geser jauh 18 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kan berarti di daerah sini lah ya. Sigma letak dari sigma 3-nya. Nah, kita klik saja.
kita tandai sebagai sigma 3. Sigma 3. Nah, karena ini sebuah titik, berarti kan kita visibility-nya kita checklist yang pole. Sedangkan yang plane kita unchecklist. Nah, seperti ini. Nah, terus kan kita udah ketemu semuanya. Kita hilangkan tools-nya dengan cara tools, kita delete all tools. Nah, kemudian kita ganti warnanya ya, supaya kelihatan lebih jelas. Dengan cara edit user plan, kita ganti yang max 1, kita ganti dengan warna hitam. Max 2 juga hitam. Kemudian sigma 2-nya kita warna merah. Yang gradient plane-nya kita ganti dengan warna hijau salah. Terus yang sigma 1 kita ganti dengan warna merah. Sigma 3 juga merah. Terus kita oke. Nah, terus untuk menentukan kedudukannya kita refresh terlebih dahulu. Dengan cara kita unchecklist legend, terus kita checklist lagi. Nah, karena ini datanya berupa drag and dip ya, kita ubah menjadi trend plunge. Karena ini kan sebuah struktur garis ya, sigma ini. Kita ganti menjadi penampakan trend plunge. Nah, oke. Nah, berarti dari sini kita dapat mengetahui kalau arah tegasan sigma 1 dan sigma 2-nya itu sebesar sigma 1 dengan N 69 derajat is dan plunge sebesar 67 derajat. Terus sigma 2-nya dengan N 254 derajat is dan plunge-nya 24 derajat. Dan sigma 3-nya N 162 derajat is dan plunge-nya 1. Nah, sekian untuk analisis struktur kelipatan ya untuk kali ini. Dan inilah hasilnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analisis dari struktur sesar. Nah, sesar ini terbagi lagi menjadi 3 struktur penyerta, yaitu ada struktur penyertanya berupa case fracture, yang kedua ada garis-garis atau seriasi, dan yang ketiga ada drag fault. Nah, kita buat dulu analisis sesar dengan struktur penyertanya berupa case fracture. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita pada tabs file, kita klik new. Nah, kita ubah orientasinya dari deep direction menjadi strike right deep. Nah, di sini kita oke. Nah, kemudian karena kan ini tidak terlalu banyak ya datanya, kita langsung saja kita nanti masukkan datanya secara manual saja. Karena itu langsung saja kita klik pada control preset. Nah, di sini langsung kita lihat berapa datanya. Kan ini tadi yang lipatan, kita ganti ke sesar. Nah, ini ya yang sesar dengan case fracture-nya. Kalau yang bidang sesar itu 145 dengan 43. Caranya itu dengan cara klik add user plane, kita klik di sembarang tempat aja, terus kita mengetikkan manual ya. Tadi kan 145 dengan dip-nya 43 derajat. Nah, kita tandai dengan bidang sesar atau fault plane. Nah, karena kan ini sebuah plane ya, jadi kita checklist yang plane saja, yang pole kita unchecklist, yang ID juga kita unchecklist. Terus kita oke. Nah, terus selanjutnya kita masukkan data gas factor-nya. Tadi ya berapa? 3541. Berarti kita add user plane, kita klik sembarang tempat, kita manual ya. Berapa tadi? 3541 dengan 35, yang ini 41. Nah, katakan ini sebuah plane ya, jadi kita checklist yang plane. Nah, oke. Maaf, ini tadi kurang ambil label. Kita label dengan tadi ya, yang gas fracture. Nah, ini. Terus titik perpotongannya kita tandai sebagai sigma 2 di sini. Titik perpotongan ini ya. Nah, di sini kita tandai sebagai sigma 2. Karena ini sebuah titik, jadi kita checklist yang pole saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari sini kita buat bidang bentuknya atau griddle plane-nya. Dengan cara add user plane, kita taruh lagi ya, yang ini ya, yang dari sigma 2-nya kita buat
grid plane-nya. Berarti di sini. Nah, kita namai sebagai grid plane. Karena ini sebuah plane, jadinya kita checklist yang plane. Yang pun kita unchecklist. Oke. Nah, terus kita tinggal menentukan sigma 1 dan sigma 2-nya. Nah, untuk sigma 1-nya, karena ini kan sebuah gas fracture, jadinya sigma 1 ini merupakan perpotongan antara gas fracture dengan grid plane-nya. Berarti kan di sini ya, letak dari sigma 1-nya. Kita tinggal add user plane, dan kita letakkan titik di sini. Nah, kita namai sebagai sigma 1. Terus kita tandai karena ini sebuah titik, jadinya kita checklist visibility-nya yang full. Sedangkan yang plane kita unchecklist. Nah, terus untuk menentukan sigma 3-nya, yaitu dengan 90 derajat sepanjang grid plane-nya. Nah, karena kan kita di sini nggak tahu besar apa derajatnya 90 derajat kan. Maka kita membutuhkan tools dari pitch grid. Kita tambahkan saja pitch grid-nya di grid plane-nya dengan apa? Selintasan dengan grid plane-nya. Nah, di sini. Nah, dari sini kita tarik dari sigma 1 ini ke arah yang memungkinkan sebesar 90 derajat untuk menentukan sigma 3-nya. Nah, karena pitch grid ini kan mewakili 5 derajat ya besarnya tiap garis. Berarti kita geser sejauh 15 garis lah, 15 garis pitch grid-nya. 18 garis. Nah, dari sini berarti sigma 1 ini kita geser sejauh 18 garis. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini ya berarti. Nah, di sini. Kita tandai sebagai sigma 3. Kita checklist visibility-nya yang full, karena ini sebuah titik ya. Nah, kemudian kita hilangkan tools-nya tadi. Dan pitch grid-nya kita delete all tools. Nah, untuk mengetahui untuk lebih jelasnya kita ganti edit warnanya. Yang pertama footprint-nya kita ganti dengan warna biru. Terus gas fracture kita ganti dengan warna oranye. Terus yang sigma 2 kita warnai dengan merah. Kemudian kita warna hijau aja. Terus yang sigma 1 kita warnai dengan merah. Yang sigma 3 juga warna merah. Terus kita oke. Nah, terjadi penampakan seperti ini ya. Kemudian kita refresh legend-nya dengan cara unchecklist legend, terus kemudian checklist lagi. Nah, dia akan memperbarui secara otomatis. Nah, karena ini datanya berupa strike credit, karena ini kan yang kita cari kan arah sigmanya, arah tegasannya. Berarti kita kan perlunya data trend plunge-nya. Berarti kita ganti di ini dan klik sampai berubah menjadi trend plunge. Nah, udah trend plunge. Nah, sehingga kita dapat mengetahui dari arah tegasan sigma 1, 2, dan 3-nya, yaitu dengan arah sigma 1-nya dengan N 73 derajat is, dengan plunge-nya 28 derajat. Kemudian sigma 2-nya dengan N 178 derajat is, dan plunge-nya 27 derajat. Kemudian sigma 3-nya dengan N 305 derajat, dan plunge-nya 50 derajat. Nah, sekian untuk analisis sesar dengan struktur penyerta berupa gas fracture. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan analisis struktur bidang sesar dengan struktur penyertaannya berupa garis-garis atau striasi. Yang pertama kita lakukan adalah kita pada tab files kita klik new. Nah, kita ubah dulu orientasinya sama seperti tadi ya, dengan mengubahnya strike right. Nah, dari sini kita langsung ke arah kita klik konturnya. Nah, terus kita masukkan datanya secara manual. Tadi ya datanya berupa bidang sesarnya yaitu dengan N 227 dan dipnya 44 derajat. Lalu kita add saja user plane, terus kita letakkan pada sembarang titik. Kita namai sebagai bidang sesar atau fault plane. Nah, karena ini sebuah
plane, jadinya kita checklist, kita visibility-nya kita checklist yang plane saja, yang pole kita unchecklist. Karena kan kita tadi yang manual ya, jadi kan datanya 227 dan dipnya 44 derajat dipnya. Nah, terus kita oke. Tadi yang kita hilangkan saja ya, yang apa? ID-nya kita unchecklist. Nah, terus kita buat juga kedudukan dari garis-garisnya atau striasinya, yaitu dengan motif berapa? N246. Kemudian kita pada tools, kita masukkan trend line, terus kita masukkan 246 derajat is, terus kita tinggal oke. Nah, bertemu seperti ini. Terus selanjutnya kita buat bidang bantunya atau griddle plane-nya, yaitu kita add user plane, terus kita letakkan pada titik perpotongan antara first plane dan striasinya, berarti kan di sini. Nah, kita namai sebagai griddle plane. Terus karena ini kan sebuah plane bidang ya, berarti visibility-nya kita checklist yang plane. Nah, tadi ini belum dihilangin ID-nya. Nah, ID-nya kita cari saja ya biar ringkas gitu. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik perpotongan antara fault plane dan griddle plane kita tandai sebagai sigma 2. Berarti di sini. Nah, sigma 2-nya di sini. Sigma 2. Nah, karena ini sebuah titik, berarti kan visibility-nya kita checklist yang pole. Sedangkan yang plane kita unchecklist. Nah, ini ID-nya kita hilangin aja ya. ID biar ringkas gitu. Nah, oke. Terus dari titik perpotongan antara fault plane dari sini kita buat bidang bantunya, buat bidang bantu yang kedua dengan cara add user plane, terus kita letakkan pada sigma 2 nya ini. Nah, kita namanya sebagai griddle plane 2, griddle plane kedua. Nah, karena ini sebuah bidang, berarti kan kita checklist visibility-nya yang plane, sedangkan yang pole kita unchecklist. ID kita unchecklist ya. Nah, terus kita untuk mencari kedudukan sigma 1 dan sigma 3-nya, kita memerlukan bantuan tools dari pitch grid. Berarti kan kita tambahkan saja pitch grid-nya. Lalu kita letakkan supaya sejajar selintasan dengan griddle plane yang kedua. Nah, berarti kan di sini. Nah, letak sigma 1 itu kan 30 derajat dari perpotongan antara fault plane dan bidang bantu yang kedua. Berarti dari sini perpotongan fault plane dan griddle plane yang kedua kita tarik garis kita geser sejauh 30 derajat. Nah, ini kenapa derajat? Ini sesuai dengan hukum retakan batuan ya, Hagen-Poisson. Karena kan kalau dia ke arah sigma satunya gitu, dia diberi tegasan, dia akan membentuk bidang patahan, bidang pecahannya itu 60 derajat. Berarti kan kita bagi dua aja, berarti kan menghasilkan 30 derajat. Nah, dari situ asalnya 30 derajat. Kita geser saja 30 derajat dari sini. Berarti kan kalau 30 derajat berarti kan kita geser sejauh 6 garis ya. 6 garis pada pitch grid-nya. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini kita namai sebagai sigma 1. Karena ini sebuah titik, berarti kan kita visibility-nya kita checklist yang pole. Yang plane kita unchecklist. Nah, seperti ini. Kemudian dari sigma 1 ini kita geser lagi sebesar 90 derajat hingga ketemu sigma 3-nya. Nah, kenapa 90 derajat? Karena letak dari sigma 1 dan sigma 3 ini tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat. Nah, oleh karena itu berarti kita geser 90 derajat. Kalau 90 bagi 5 kan berarti 18 ya, 14 garis lah dari pitch grid-nya.
Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti di sekitar sini. Kita tandai sebagai sigma 3. Nah, karena ini sebuah titik ya, berarti kan visibility-nya yang pole. Nah, terus kita setelah ketemu semuanya, sigmanya, kita hilangkan grid-nya dengan cara delete all tools pada tools. Nah, di sini kita delete all tools. Nah, terus kita, karena kan tadi hilang ya, apa, durasinya, kita munculkan lagi dengan cara N246 kan tadi. Kita tambah lagi toolsnya, kita hanya kita buat lagi. Kita masukkan secara manual ya, N246. Nah, iya N246. Jadi kan ini udah ketemu. Terus kita, supaya lebih jelas kita melihatnya, kita ganti warnanya dengan cara edit user plan. Terus kita ganti sesuai warnanya. Misalnya font pen kita ganti dengan warna biru. Nah, terus user plan kita hijau lah. Terus sigma 2-nya dengan merah. Terus yang kedua kita hijau aja lah, user plan. Sigma 1-nya merah. Terus sigma 3-nya merah juga. Terus tinggal oke. Nah, muncul penampakan seperti ini ya. Terus kita refresh legendanya dengan cara kita unchecklist legend, terus kita checklist lagi. Nah, ketemu hasilnya. Nah, terus karena kan ini datanya berupa track div ya, berarti kita ubah karena ini kan sigma kan merupakan struktur garis ya. Berarti kan kedudukannya trend plus. Berarti kita ganti hingga menjadi trend plus di titik pojok sini. Ini berubah menjadi trend plus. Nah, ini udah trend plus. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan arah tegasan dari sigma satunya itu N222 derajat is dengan plus-nya 39 derajat. Kemudian sigma 2-nya dengan N352 derajat is, plus-nya 39 derajat. Terus sigma 3-nya dengan N107 derajat is, dan plus-nya 28 derajat. Kemudian ini kan sudah selesai hasil dari analisis sesar dengan struktur penyerta berupa striasi menggunakan software DIPS. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis yang terakhir ya, yaitu bidang sesar dengan struktur penyertanya berupa drag fault. Nah, langkah yang pertama kita pada tab file, kita klik new. Nah, terus ubah format orientasinya dari dip direction menjadi strike right dip. Nah, sama seperti tadi ya, diubah strike right dip. Nah, terus kita langsung ke contour presetnya. Nah, dari sini kita tambahkan bidang sesarnya ya, kedudukan bidang sesarnya. Kita klik add user plan, terus kita klik di sebarang tempat. Nah, untuk menentukannya kita masukkan datanya tadi ya, dengan bidang sesar N235 dan 43. Dan ini 235, sedangkan dipnya 43. Kita label sebagai plan atau bidang sesar. Oh, plan. Nah, karena ini kan sebuah plan ya, bidang ya, berarti kita visibility-nya kita checklist yang plan saja. Yang full kita unchecklist, dan juga yang ID kita unchecklist juga karena biar ringkas ya. Nah, di sini. Nah, terus kita masukkan juga data track fault-nya. Tadi berapa? 108 dan 56. Ini apa? 108 dan 56. Kita namai sebagai drag fault. Drag fault. Nah, karena ini kan sebuah bidang juga ya, jadi kita checklist yang plan. Visibility-nya kita checklist yang plan. Nah, terus kita perpotongan antara fault plan dan drag fault dengan titik sigma 2. Nah, berarti kan di sini titik perpotongannya. Nah, kita namai sebagai sigma 2. Nah, karena ini sebuah titik ya, berarti kan kita checklist yang pole, sedangkan yang plan kita unchecklist. Nah, terus selanjutnya kita buat bidang griddle plan-nya dengan cara add user plan.
Terus juga kita buat yang dipol antara sigma 2-nya. Dipol di sigma 2-nya. Nah, di sini. Kita namanya sebagai griddle plane atau bidang gandum. Griddle plane. Nah, karena ini sebuah bidang ya, berarti kan kita checklist yang plane, sedangkan yang pol kita checklist. Nah, sini. Terus untuk menentukan sigma 3-nya, selanjutnya titik perpotongan antara griddle plane dan track fault ini kita tandai sebagai sigma 3 aksen. Berarti kan di sini kita namai sebagai sigma 3 aksen. Nah, yang plane kita unchecklist, yang pol kita checklist. Karena ini kan sigma sebuah titik ya, jadi kan kita visibility-nya yang pol. Nah, terus untuk menentukan sigma satu aksennya, kita membutuhkan bantuan dari page grid. Nah, kita tambahkan tools dulu di page grid, terus kita tempatkan di griddle plane-nya. Berarti kan di sini. Nah, di sini. Terus sigma satunya aksen itu berjarak 90 derajat dari sigma 3 aksennya. Berarti kan kita geser sejauh 90 derajat. Page grid-nya mewakili 5 derajat tiap garisnya, berarti kita geser sejauh 18 garis pada page grid-nya ya, sepanjang griddle plane-nya. Nah, berarti kan 18 garis ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti kan di daerah sini kan ya. Kita tandai sebagai sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen. Nah, karena ini sebuah titik ya, berarti kan kita visibility-nya kita cek yang pol. Nah, dari sini kita dapat menentukan letak dari sigma satunya. Untuk sigma satunya itu kan dari titik perpotongan antara fault plane dan griddle plane itu kita tarik garis sebesar 30 derajat ke arah sigma satu aksennya. Berarti kan dari titik perpotongan ini kita tarik garis geser ke bawah ya, sebesar 30 derajat. Berarti kan ini kan 0 misalnya, berarti kan 30 derajat bagi 5, berarti kan 6 garis lah ya, melewati 6 garis. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini kita tandai sebagai sigma 1. Nah, karena ini sebuah titik, berarti kan kita visibility-nya kita checklist yang pol. Nah, terus kita cari juga kedudukan dari sigma 3-nya. Caranya dengan menggeser dari titik sigma 1 ini sejauh 90 derajat pada griddle plane-nya. Nah, ini kenapa 90 derajat? Karena letak dari sigma 1 dan sigma 3 ini saling tegak lurus. Nah, tegak lurus kan ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, terus kita tambahkan aja sigma 3-nya. Kan berarti kan page grid-nya kan mewakili 5 derajat ya. Berarti kan kita 90 bagi 5, berarti kan 18 derajat 15 garis melalui page grid-nya. Berarti kan kalau dari sini kan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sekitar sini. Nah, nilai sebagai sigma 3. Nah, karena ini sebuah titik juga, berarti kan kita visibility-nya kita checklist yang pol. Nah, terus kita hilangkan page grid-nya tadi ya, dengan cara delete all tools pada tab tools. Terus kita untuk membedakan ini ya, untuk membedakan warnanya kita ganti dengan texture plane, kita ganti warna untuk supaya lebih jelas kita melihatnya. Close plane kita ganti dengan warna biru. Terus drag wall kita ganti dengan warna oranye. Terus sigma 2 kita ganti dengan warna merah. Griddle plane hijau aja. Sigma 3 aksen ini
sama aja lah ya. Nah, terus sigma 1 aksen juga. Nah, terus untuk sigma 1-nya kita warnai dengan merah, dan sigma 3 juga warna merah. Terus di OK. Nah, terus kita refresh legend-nya dengan cara kita unchecklist legend-nya, terus kita checklist lagi. Nah, karena ini datanya berupa strike reddit, berarti kita ubah terlebih dahulu menjadi trend plunge, karena kita kan mencari sigma tegasan sigma 1, 2, dan 3-nya. Kan ini sigmanya kan berupa struktur garis ya, berarti kan trend and plunge. Nah, kita pada pojok kanan bawah, kita klik hingga berubah menjadi trend plunge. Nah, dari sini dapat diketahui kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3-nya. Di mana sigma 1-nya memiliki kedudukan N 44 derajat is, dan plunge-nya 53 derajat. Terus untuk sigma 2, 26 derajat is, dan plunge-nya 27 derajat. Kemudian sigma 3-nya dengan N 165 derajat is, dan besar plunge-nya 61 derajat. Nah, dengan ini telah selesailah analisis dari bidang sesar dengan struktur penetralannya berupa drag fault. Nah, demikianlah telah selesai juga acara analisis struktur geologi yang meliputi struktur kekar, lipatan, dan sesar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.